Wa amma ta'atul umara'i qadran fa innal umara' idza kanu aqwiya fi sultatihim fa innan nasa yuti'unahum biquwwati sultani wa in lam yakun biwazi'il imani li'anna ta'ata waliyil amri takunu biwazi'il imani wa hadhihi hiya ta'atun nafi'ah. Ya. Nah, di sini juga adapun kalau misalnya penguasa itu memiliki kekuatan, ya, maka manusia mentaati mereka karena kekuatan kekuasaannya, kerajaannya. Walaupun tidak memiliki kekuatan keimanan. Ya. Maka enggak heran kalau di negeri-negeri kafir mereka mentaati penguasanya karena kekuatan militer atau kekuatan penguasanya, bukan karena keimanan. Nah, kalau seandainya ketaatannya adalah ketaatan keimanan, dia mentaati pemimpin karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka hal yang demikian akan menjadi lebih manfaat. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat juga bagi para penguasanya. Nah, dalam hal yang demikian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal hubungan antara manusia dengan para penguasanya dalam permasalahan sultan. Yang pertama, ketika an yaqwal wazi al iman wa radi'is sultani wa hadha akmalul ahwali wa alaha. Yang pertama adalah ketika kuat keimanan seorang rakyat dan juga kekuasaan sultan itu kuat, maka ini adalah keadaan yang paling sempurna dan paling tinggi. Kenapa? Ketika penguasanya kuat, keimanan rakyatnya kuat, jadi ketaatannya kepada pemerintah benar-benar sempurna. Dia taat karena iman, dia taat karena memang sultan kekuasaan penguasa ini benar-benar berkuasa atas dirinya dan berkuasa untuk membela dirinya. Keadaan yang kedua adalah keadaan ketika imannya itu rendah, tapi penguasanya kuat. Maka ini lebih rendah dari yang pertama. Dan ini juga berbahaya bagi kaum, bagi mujtama, bagi masyarakat. Berbahaya untuk penguasanya, berbahaya untuk masyarakatnya. Kenapa? Karena ketika keimanan lemah, ya, ketika keimanan lemah dan pengaruh kekuasaannya itu lemah kuat di sini. Ketika lemah imannya dan ketika lemah juga kekuasaannya. Jadi yang kedua, ketika iman itu lemah, ketika kekuasaannya juga lemah, maka ini bahaya. Ya, bahaya. Kenapa bahaya? Yang pertama, orang bisa nggak taat kepada sultan. Karena dia nggak ada keimanan untuk mentaati sultannya, mentaati penguasanya. Yang kedua, penguasa juga nggak punya kemampuan untuk membuat umatnya, membuat masyarakatnya taat. Maka ini bahaya. Bisa terjadi kekacauan di masyarakat tersebut. Yang ketiga, apabila imannya ini lemah, tapi penguasanya kuat, maka ini perkara di tengah-tengah. Keamanan masih akan bisa terjadi. Ketika iman lemah dia nggak mau taat, tapi sultannya kuat, penguasanya kuat, maka tetap bisa menjaga keamanan. Ya, tetap memiliki kebaikan bagi umat, tetap bisa menampakkan situasi tenang yang kondusif. Yang keempat, imannya kuat, namun penguasanya lemah. Maka ini lebih rendah lagi dari posisi yang sebelumnya. Kenapa? Karena bisa jadi kedaulatan tersebut bisa digoyahkan. Namun ketika iman kuat bisa membela, tetapi apa dayanya membela dengan iman kuat tapi tidak diiringi dengan kekuatan dari penguasanya. Ini diantara 4 keadaan saja yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang keadaan suatu negeri, ya, keadaan suatu negeri. Di sini kita fokus kepada perkataan mu'alif di sini, wattawaghitu katsiratun. Tawaghit itu banyak.
wa ru'usuhum khamsatun. Nah, pembesar-pembesarnya, pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinan tagut itu ada 5. Yang pertama iblis. Iblis. Ya. La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Iblis itu siapa? Iblis adalah syaitan ar-rajim al-la'in. Syaitan yang dirajam dan dilaknat. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Sesungguhnya atasmu laknatku, kata Allah, sampai hari pembalasan. Jadi iblis itu terlaknat ya. Quran surat Shad ayat ke-78. Ikhwatul iman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kana iblisu ma'al malaikati fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim. Dahulu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iblis itu bersama para malaikat. Bersahabat dengannya, deketan amalannya dengan para malaikat. Dan ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, nampaklah keburukan iblis tersebut dan kesombongannya. Sehingga iblis menolak dan sombong dan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis ada hitopnya di situ bersama para malaikat. Aba wastakbar, dia menolak dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang ingkar, yang kafir. Terus yang kedua, pentolan tagut yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Ini pentolan tagut yang kedua. Siapa saja yang dia disembah dan dia ridho. Fir'aun tagut, dia minta disembah, dia ridho untuk disembah. Nabi Isa alaihissalam enggak tagut, walaupun patungnya disembah, dibuat orang patung disembah, tapi dia enggak ridho untuk disembah. Ya. Siapapun yang merintahkan dirinya disembah dan dia ridho, atau dia nggak minta disembah, tiba-tiba orang nyembah dia dan dia senang disembah, maka itu tauhid. Karena siapa saja yang disembah dan dia senang untuk disembah. Ya. Kemudian yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa saja yang menyeru kepada manusia untuk menyembahnya. Jadi yang pertama iblis, yang kedua siapapun yang disembah dan dia senang disembah. Yang ketiga, dia minta orang untuk disembah. Walaupun orang gak nyembah dia. Dia gak disembah, orang-orang gak mau nyembah dia, tapi dia minta orang untuk nyembah dia, maka dia masuk pentolan tagut yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaibi. Pentolan tagut yang keempat adalah siapa saja yang dia mengaku mengetahui sesuatu dari perkara gaib. Nah, perkara gaib ini ada dua, ikhwatul iman. Yang pertama yang waqi, yang kedua yang mustakbal. Ya. Maka ghaib yang waqi, ghaib yang sedang terjadi, dia perkara ini sedang terjadi, tapi ghaib. Kenapa? Karena ghaib itu artinya ma ghaba an insani, apa yang tersembunyi dari manusia. Apa yang enggak nampak dari manusia itu namanya ghaib. Yang enggak nampak dari manusia itu namanya ghaib. Yang enggak nampak dari manusia ini ada dua, ada yang sedang terjadi tapi nggak nampak, ada yang akan datang karena nggak nampak, nggak tahu juga kita kan. Apa yang nggak diketahui manusia namanya gaib. Contoh yang waqi di belakang tirai tersebut
Ini bagi kita gaib. Karena kita nggak nampak, kita nggak tahu apa di balik tirai tersebut. Tapi dia sekarang ada. Wujudnya ada, gimana sudah terjadi. Nah, untuk perkara yang seperti ini nisbi, ini tergantung. Bisa jadi ada yang tahu, bisa jadi ada yang nggak tahu. Bisa jadi saya tanya berapa orang tuh di balik tirai. Bisa jadi di antara antum ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kita nggak tahu gaib bagi kita. Tapi bisa jadi ada yang tahu, pernah di sana keluar, jadi tahu berapa. Nah, ini perkara yang waqi. Namun perkara yang mustakbal, yang akan datang, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang mengaku tahu perkara yang akan datang, maka ya dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oh, kok bisa? Allah dan Rasulnya Allah telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit dan di bumi perkara gaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah, dan mereka tidaklah merasa, tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya. Allah jelas-jelas bilang nggak ada yang tahu. Kalau ada yang bilang tahu, berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang mengaku perkara gaib, tahu perkara gaib adalah pembesar taghut. Peramal-peramal, dukun yang mengaku tahu perkara gaib, ini taghut, jelas-jelas taghut. Kalau dibilang kafir, ya kafir. Allah bilang sihir itu kafir. Ya. Peramal-peramal yang mengaku tahu perkara gaib yang akan datang, maka dia kufur. Ya. Maka dia taghut. Tapi sekedar main-main aja, enggak mengatakan tahu, sekedar have fun aja, ya jangan dipercaya, sekedar hiburan, ya padanya ada kefasikan. Tetapi kalau dia mengaku tahu perkara gaib, maka dia jelas-jelas kufur. Dan yang kelima, pembesar taghut yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa saja yang berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan. Ini pembesar taghut yang kelima, atau orang siapa saja yang berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini butuh pembahasan yang lebih dalam. Tidak semata-mata orang yang berhukum tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikatakan taghut. Harus dirinci lebih dalam. Yang dimaksud tidak berhukum hukum Allah, ketika ada hukum Allah, dia tolak, dia katakan salah, dia buat hukum baru, maka jelas ini taghut. Tetapi kalau dia buat hukum yang dia buat nggak ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dia taghut. Seperti hukum, tidak boleh melarang lampu merah, tidak boleh melanggar lampu merah. Ada nggak di Al-Quran dan Sunnah? Coba cari. Ya nggak ada. Tapi bukan berarti yang buat aturan itu taghut. Ya, yang berarti dia buat aturan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah. Ketika Allah katakan haram itu minuman keras, dia katakan halal. Bahkan semua orang harus minum minuman keras untuk menyelamatkan dirinya misalnya. Ini baru katakan taghut itu. Karena dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nanti dia berincinya tentang fikih, tentang taghutkah yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka akan kita bahas insyaallah pada kajian pekan depan. Wallahu taala a'lam. Jadi kajian pekan depan, taghutkah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.